dan Ibu Siti yang sudah berbagi pandangan dan pengalamannya terkait seleksi guru ASN P3K. Semoga semangatnya bisa menular ya Bapak dan Ibu kepada semua para pendaftar seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Saya akan membacakan 3 pertanyaan terpilih yang akan ditujukan kepada narasumber kita pada hari ini. Ya, silakan. Pertanyaannya ada di layar. Iya. Bentar. Iya, ini ada pertanyaan untuk Pak Adhika Ganendra dari Ibu Erina Vega Aisyah. Akan saya izin ya Pak, saya bacakan. Selamat siang. Maaf, sebentar ini ada. Ya. Selamat siang, saya termasuk prioritas 1 untuk P3K 2022. Jika nanti di sekolah induk yang masuk penempatan bukan nama saya, apakah saya bisa mengajukan sanggahan? Karena di Excel by name yang beredar, sekolah induk saya ditempati oleh guru lain tuh Pak. Bagaimana Pak jawabannya? Silakan Pak Andika. Yang pertama mengenai Excel dulu. Excel itu sudah diklarifikasi oleh Bu PLT Dirjen bahwa itu sebetulnya bukan file resmi dari Kemdikbud, itu satu. Terus yang kedua, di slide yang ketiga atau keempat tadi, bahwa prioritas untuk penempatan itu kami lakukan pertama K2 dulu. K2 baru honor negeri pada saat mendaftar ASN P3K tahun 2021. Honor negeri, setelah itu PPG prajabatan, baru ke guru swasta. Nah, dari situ nanti di ranking. Nah, jadi yang kami ambil itu status apakah dia K2 atau honor negeri atau swasta itu bukan berdasarkan dari kondisi saat ini, tapi pada saat dia status P1, pelamar P1 di tahun 2021, dia itu sebagai apa? Apakah swasta atau PPG atau negeri atau K2. Nah, itu yang kita urutkan. Nah, dalam pengurutan itu pun nanti kita bandingkan antar nilai. Nah, jadi memang banyak status loh. Ini saya saat ini, saya saat ini sedang mengajar di SMP X misalnya. Nah, tapi kenapa saya diterapkan di SMP misalnya Y? Nah, ketika di SMP X itu sudah ada guru honor yang lain dan dia tercatat bukan P1-nya itu bukan dari guru honor negeri, pada saat dia melamar P1 2001, bukan 2022 ya, 2021, maka dia akan dicarikan ke sekolah yang memiliki ruang kebutuhan yang kosong. Itu mekanisme penempatan seleksi tadi ada di slide yang keempat kalau nggak salah dari saya. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Adhika. Mungkin untuk pertanyaan kedua yang selanjutnya, silakan. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Bapak Adhika lagi dari Pak Nana Supriyatna SPD. Dari SDN Pekojan 1 Tambora Jakarta Barat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nana Supriyatna, SPDI, guru PAI SDN Pekajon 1 Tambora Jakarta Barat. Mau bertanya, dikarenakan banyak berita yang berseliweran nih Pak, baik berupa PDF, form atau lainnya mengenai tentang formasi khususnya guru PAI di SDN, bagaimanakah agar kita mengetahui info yang valid untuk hal itu? Terutama mengenai formasi ya Pak, dan apakah portal satu pintu untuk buat akun atau daftar ASN itu diinfokan ke seluruh instansi atau ke seluruh sekolah? Ya, silakan Pak Dika. Ya, baik kepada seluruh guru calon pelamar di tahun 2022 ya. Kami mohon betul bantuannya. Satu, berhati-hati terhadap form-form atau apapun itu bentuknya, jika tidak resmi dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pengumuman resmi dari pemerintah
pusat itu yang tadi kami tampilkan di slide terakhir, guru.pppk.kemdikbud.go.id, itu satu. Kedua, untuk formasi itu akan diumumkan oleh BKN melalui kanrek BKN-nya. Saat ini sebetulnya kami di pemerintah pusat ataupun di pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan atau BKPSDM mungkin sudah tahu formasi-formasi mana yang dibuka. Namun nanti akan ada pengumuman resmi. Di luar itu tolong jangan langsung dipercayalah atau ini itu kita harus berhati-hati dalam hal menghadapi ujian seleksi ini, karena seleksi ini kan sifatnya agak berbeda dengan tahun 2000 dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Lebih mengandalkan ke Panselda dibanding Panselnasnya. Lebih mengandalkan seleksi observasinya dibanding seleksi kognisinya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati terhadap penawaran-penawaran formasi, penawaran-penawaran kelulusan dan lain sebagainya dan sebagainya. Cari informasi di situs resmi. Itu aja. Karena kita sekarang sudah online ya, sudah IT gitu. Nggak ada lagi tuh form-form PDF apa segala macam. Iya, cukup Bapak. Ya, baik. Iya, Bapak dan Ibu, jangan lupa hati-hati dan waspada terhadap berita-berita yang hoax ya, Bapak dan Ibu. Ya, itu tadi dari Pak Nana Supriyatna. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga. Silakan. Ini untuk Pak Dika juga atau Pak Nur Sujital. Boleh, nanti ini dari Bu Gusrila Dwi Putri. Ingin bertanya, Assalamualaikum, tadi kan disampaikan bahwa untuk penempatan ditentukan oleh sistem. Jadi, apakah akan ada kemungkinan kami yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi ditempatkan di pendidikan kabupaten atau kota? Karena berdasarkan seleksi tahun kemarin, hanya di tahap 3 kami bisa lintas provinsi atau kabupaten kota. Silakan, mungkin dimulai dengan Pak Dika dulu, nanti selanjutnya Pak Nur Sujito. Silakan Pak Dika. Oke, baik. Ini jangankan antar daerah. Untuk tahun 2022 ini, kita akan melaksanakan observasi di sekolahnya masing-masing. Itu tadi makanya kami bicarakan di slide tadi, bahwa tolong untuk guru non-ASN yang berlebih atau menumpuk pekerjaannya di dalam satu sekolah, tolong pemerintah daerah agar dapat melakukan penataan terlebih dahulu, agar guru non-ASN itu nanti dapat ditempatkan di sekolah tempat dia bertugas masing-masing. Nah, jadi di sini udah bisa terlihat bahwa jangankan antar instansi kewenangan, justru kita prioritaskan di masing-masing satuan pendidikan di mana dia tempat bertugas. Nah, kalau seandainya ini banyak terjadi di daerah timur misalnya, ada sekolah-sekolah di kota yang mungkin berlebih guru non-ASN-nya, tapi banyak juga sekolah di dalam satu wilayah kewenangan yang di daerah pinggiran itu masih banyak kekurangan guru ya. Kita lihat misalnya Papua, Maluku Utara, Maluku. Ini contoh ya, ini contoh saja. Kami masih dapat mendistribusikan dari dalam satu sekolah tersebut, di sekolah tersebut, ke sekolah lain yang masih dalam satu kewenangan. Masih dalam satu kewenangan. Artinya di Pemda itu nanti tidak ada saling barter guru. Ada guru keluar, ada guru masuk, itu tahun 2022 sudah tidak memungkinkan terjadi. Nah, itu hanya terjadi apabila masih ada sekolah yang kosong. Di slide yang butir J tadi, apabila ternyata sekolah sudah, misalnya untuk daerah yang penuh ya, di pulau-pulau Jawa atau beberapa di Sumatera misalnya seperti itu, semua sekolah sudah terisi oleh guru ASN ataupun non-ASN, maka bagi individu yang berlebih ini tadi akan dicarikan pemenang yang kedua, karena tidak mungkin ditempatkan di sekolah di mana dampaknya nanti akan dapat menggeser guru lain yang sudah lama mengajar di sekolah tersebut. Mungkin itu Bu Woro dari saya. Iya, terima kasih Pak Dika. Silakan Pak Nur Sujito. Oke, Bu Woro. Begini, sependapat dengan Pak Andika tadi, memang aturan mainnya seperti itu. Jangankan kok lintas instansi, biasanya gitu.
lintas sekolah dalam satu instansi pun ada mekanismenya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dipahami oleh teman-teman GTK semua bahwa PPPK nanti dibayar dengan APBD. Dibayar dengan APBD. Meskipun dananya berasal dari DAU maupun dana transfer umum, DTU, mekanismenya ada mekanisme APBD. Mekanisme APBD adalah APBD hanya bisa membayar pada satu kewenangannya. Artinya APBD, misalkan Kabupaten Bojonegoro, hanya bisa SD dan SMP di lingkup Kabupaten Bojonegoro. Tidak bisa keluar ke provinsi maupun keluar ke kabupaten yang lain. Begitu, Bu Woro? Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban dari para narasumber hari ini dapat menjawab rasa penasaran dari para sahabat GTK yang hadir pada kegiatan kali ini. Sahabat GTK yang berbahagia, mohon maaf pada kesempatan kali ini kami belum bisa menjawab semua pertanyaan yang disampaikan. Namun jangan khawatir, sahabat GTK dapat mengikuti perkembangan informasi terbaru di media sosial Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Baik, Bapak Nur Sujito, Bapak Adhika Ganendra, Bapak Ade Taufikur Rahman, dan Ibu Siti Ratma Suryani, untuk terakhir, apakah ada pesan penutup atau closing statement yang hendak disampaikan kepada peserta seleksi guru ASN P3K? Baik, dimulai dari Pak Nur Sujito dulu. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Woro. Closing statement-nya begini. Dalam proses pendidikan, guru memang bukan segalanya. Tapi yakinlah, tanpa guru semua tidak ada apa-apanya. Baik, terima kasih Bapak, semangat sekali ini. Silakan untuk Pak Dika Ganendra. Baik, untuk kepada seluruh calon peserta ya, ada beberapa hal. Yang pertama, percayakanlah ini untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena sebetulnya di luar pengetahuan dari Bapak Ibu, banyak sekali pemerintah daerah yang sampai tim teknisnya itu sampai menginap berhari-hari di kementerian untuk memikirkan bagaimana cara penempatan per individu itu untuk diseleksi ASN tahun 2022 ini. Ini yang mungkin mereka para pemerintah daerah ini juga bekerja ya, tapi tidak bicara ke masyarakat yang ada di kewenangannya bahwa ini loh saya udah bekerja seperti ini. Namun ini yang perlu diketahui, sehingga jika ada apa-apa tolonglah untuk berkoordinasi terlebih dahulu ke pemerintah daerahnya, entah itu BKPSDM ataupun ke Dinas Pendidikan sebelum ke Kementerian Pendidikan. Terus yang kedua yang paling penting, besok ini kita akan menyeleksi atau menilai bukan hanya dari sisi kognitif seperti yang tadi saya ceritakan, bukan hanya dari sisi IQ, namun EQ atau afektif dan psikomotor itu juga akan kita nilai. Artinya kita akan memilih individu yang secara utuh, secara komprehensif, secara utuh, bukan hanya dilihat dari peta kognisinya saja. Sehingga yakinlah para Bapak Ibu guru yang ada di jauh di sana, itu penilaian ini bukan untuk belas kasihan kepada para individu guru yang sudah lama mengajar atau apa. Ini bukan belas kasihan. Namun kita berubah atau beranjak ke penilaian yang lebih baik, yang lebih komprehensif, sehingga peta-peta potensi yang ada efektif, kebaikan hati, emosional, dan psikomotor, bagaimana diferensiasi siswa, dan lain sebagainya, itu ikut dinilai. Yang awalnya tahun-tahun sebelumnya komponen itu belum dinilai. Jadi keyakinan ini mudah-mudahan dapat hal ini dapat menambah keyakinan para calon peserta seleksi guru ASN tahun 2022 ini untuk lebih pede ujian seleksi sekiranya akan dilakukan di bulan November Desember ini nanti. Iya, ya, terima kasih Pak Adhika untuk